Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di YouTube channel Ruli. Di sini saya akan sedikit membahas tentang pembelajaran berbasis kompetensi untuk memenuhi tugas Bapak Sandi Nasruddin Wibowo SEMM. Untuk itu kita mari lanjut ke pembahasan yang pertama. Oke, yang pertama ada pengertian pembelajaran berbasis kompetensi. Pembelajaran berbasis kompetensi dapat diartikan sebagai pembelajaran yang dilakukan dengan orientasi pencapaian kompetensi peserta didik, sehingga muara akhir dari hasil pembelajaran yang telah dilakukan adalah meningkatnya kompetensi peserta didik yang dapat diukur dalam pola pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Selanjutnya ada tujuan dari pelaksanaan proses pembelajaran berbasis kompetensi mengacu kepada tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam UU nomor 20 tahun 2003 pasal 3 yang menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Karakteristik KBK sebagai sebuah kurikulum. KBK atau kurikulum berbasis kompetensi menurut sejumlah kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa. Artinya melalui KBK diharapkan siswa memiliki kemampuan standar minimal yang harus dimiliki. Yang kedua ada implementasi pembelajaran dalam KBK menekankan kepada proses pengalaman dengan memperhatikan keberagaman setiap individu. Pembelajaran tidak sekedar diarahkan untuk menguasai materi pelajaran, akan tetapi bagaimana materi itu dapat memanjang dan mempengaruhi kemampuan berpikir dan kemampuan bertindak sehari-hari. Yang ketiga ada evaluasi dalam KBK menekankan pada evaluasi hasil proses pembelajaran. Kedua sisi evaluasi itu sama pentingnya, sehingga pencapaian standar kompetensi dilakukan secara utuh yang tak hanya mengukur aspek pengetahuan saja, akan tetapi sikap dan pengetahuan. Selanjutnya ada strategi pembelajaran berbasis kompetensi. Dalam konteks pembelajaran berdasarkan KBK, strategi dapat dikatakan sebagai pola umum yang berisi tentang rentetan kegiatan yang dapat dijadikan pedoman atau petunjuk umum agar kompetensi sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Sanjaya 2011-99. Selanjutnya ada prinsip penggunaan strategi pembelajaran. Yang pertama ada berpusat pada peserta didik, yang kedua mengembangkan kreativitas peserta didik, yang ketiga menciptakan kondisi menyenangkan dan menantang, yang keempat ada bermuatan nilai, etika estetika, dan logika kinestika, yang terakhir ada menyediakan pengalaman belajar yang beragam. Pembahasan yang terakhir ada jenis-jenis pembelajaran berbasis kompetensi. Yang pertama ada strategi pembelajaran langsung, yang kedua ada strategi pembelajaran dengan diskusi, ketiga strategi pembelajaran kerja kelompok kecil, yang keempat ada strategi pembelajaran kooperatif learning, yang kelima dan terakhir ada strategi pembelajaran problem solving. Nah, itu dia dari materi pembelajaran berbasis kompetensi yang dapat saya paparkan. Sekian, terima kasih and see you next video guys.